Beruntung Dian tak pernah kehilangan rasa hormatnya kepada Anjasmara. Sebagai seorang manusia, kita sudah tahu tugas dan kewajiban seorang suami apa, tugas dan kewajiban seorang istri seperti apa. Ya udah itu aja sih. Masalah dominan atau enggak, waktu menikah kan harusnya udah punya komitmen. Ya tinggal jalanin aja. Pernikahan itu kan sebenarnya masalah komitmen ya, karena kita akan hidup berdua. Pokoknya saya menghormati suami saya karena saya sudah memilih dia. Dan suami saya juga. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda. Di mana lagi kalau bukan di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip terpanas, dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Pemirsa, bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi hangat bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Dian Nitami dan Anjasmara tetap terus menjaga kemesraan. Adam Jordan menghilang ke Malaysia. Ada misi apakah Adam Jordan di sana? Ramzy menikahi Afi Basmalah dengan mas kawin 100 gram emas. Nola Ebitri baru saja dapat momongan. Masih seputar gugatan cerai Cut Keke kepada Gatan. Kenapa Gatan tak mau memisahkan diri dari orang tuanya? Ada Niki Tirta di hari ulang tahun Asti Ananta. Inilah Gospot. Siapa yang tidak mengenal pasangan Sofan Sofyan dan Widiawati? Atau mungkin pasangan Muksin Alatas dan Titi Pandora? Nah, mereka memang dikenal sebagai lambang keabadian cinta di zaman mereka. Nah, kira-kira adakah pasangan selebriti lain yang bisa mendekati keabadian dari cinta mereka? Lalu apa kabar dengan aktor ganteng berlesung pipit Adam Jordan? Kabarnya Adam menghilang ke Malaysia. Ngapain Adam di Malaysia? Namun sebelumnya mari kita temui who's gonna be the next maaf pemirsa, siapakah yang akan menjadi pasangan cinta abadi di zaman sekarang. Pemirsa, inilah Gospot. Jika pasangan Dian Nitami dan Anjasmara dianggap sebagai Sofan Sofyan dan Widiawatinya masa kini. Ya, keduanya sejak masa pacaran sering digadang-gadang akan menjadi simbol cinta abadi. Perbedaan usia terutama istri yang lebih tua, belakangan bahkan menjadi isu yang mencuat. Masa? Emangnya saya lebih tua ya? Saya lebih tua. Enggak, dia baru berapa? 25 kan? 21. Iya. Oh, saya baru 17. Gak ada lah, sebenarnya itu cuma masalah kalau di dalam urusan kerjaan apa namanya job description ya. Iya. Suami punya tugas dan kewajiban, istri juga punya tugas dan kewajiban. Tinggal gimana menyeimbangkannya aja. Dan tiap orang kan beda-beda, tiap keluarga pasti berbeda. Nggak semua keluarga bisa maratain gitu kan, nggak bisa. Banyak suami yang merasa minder di depan istrinya. Sebut saja contoh, suami pengangguran sementara karir istri menjulang. Akibatnya istri bisa hilang rasa hormat kepada suami. Beruntung Dian tak pernah kehilangan rasa hormatnya kepada Anjasmara. Sebagai seorang manusia, kita sudah tahu tugas dan kewajiban seorang suami apa, tugas dan kewajiban seorang istri seperti apa. Ya udah itu aja sih. Masalah dominan atau enggak, waktu menikah kan harusnya udah punya komitmen. Ya tinggal jalanin aja. Pernikahan itu kan sebenarnya masalah komitmen ya, karena kita akan hidup berdua. Pokoknya saya menghormati suami saya karena saya sudah memilih dia. Dan suami saya juga sangat menghormati saya walaupun saya perempuan. Gitu loh. Ya namanya perselisihan harus ada, kalau nggak ada juga nanti rumah tangga kita anyep lagi ya. Justru perselisihan, perbedaan pendapat itu kan jadi bumbu-bumbu penyedap. Setelah penyanyi Indonesia melebarkan sayapnya ke Malaysia, kini semakin banyak pemain sinetron Indonesia yang melakukan invasi ke Malaysia. Diam-diam Adam Jordan ternyata baru saja menyelesaikan sebuah film layar lebar di negeri jiran itu. Aku baru pulang dari Malaysia, syuting layar lebar tapi produksi Malaysia. Nah kebetulan aku dapat tawaran sana ya kan. Ya lalu aku minta izin sama Multivision mendukung, memberikan izin. Saya terbang ke sana gitu. Perbedaan bahasa, perbedaan budaya, perbedaan cara kerja kru tidak akan menjadi hambatan bagi Adam. Buat perbedaan sih nggak terlalu banyak beda, cuman dari bahasanya doang lah. Kadang aku juga apa yang diucapkan saya suka mesti bingung agak bingung bahasa sana kan Melayu sekali gitu kan. Dari segi kata-kata yang berbeda, kalau kita sebut berbeda, dia berbeza. Nah kayak gitu-gitu aja.
Selama syuting di Malaysia, apakah istri tidak komplain karena ditinggal pergi terlalu lama? Justru dia memberikan pengertian, dia nggak masalah kok. Profesi saya syuting kayak begini dia nggak permasalahkan gitu. Dari segi pekerjaan saya dia tidak ikut campur gitu. Pemirsa, demikianlah ramalan The Next Sofan Sofyan dan Widiawati atau The Next Muhsin Alatas dan Titi Sandora. Pemirsa, pastinya Anda penasaran mengapa Cut Keke menggugat cerai Gatan. Nah, alasan Keke adalah karena kemandirian. Walaupun mereka sudah menikah selama 4 tahun, namun Gatan masih belum bisa memisahkan dirinya dari orang tuanya. Masa sih cuma itu saja alasannya? Dan pemirsa, di akhir segmen jangan sampai Anda ketinggalan sebuah petuah berharga dari Ustadz Arifin Ilham. Pemirsa, inilah Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Kau berpaling dari Selama 4 tahun berumah tangga dengan Gatan, Cut Keke masih mendompeng di rumah mertuanya. Dari sinilah persoalan muncul. Di mata Cut Keke, Gatan tak mau mandiri dengan terus berlindung kepada orang tuanya. Kini Cut Keke memilih tinggal bersama orang tuanya. Saya pengen banget bisa membangun rumah tangga tuh berdua gitu ya kan. Karena biar bagaimanapun kita kan bisa ada rasa tanggung jawab ya kan. Jadi seperti itu suka dukanya juga ketahuan, tapi kan kalau ini enggak. Ini terlalu lama ya mungkin tinggal di situ ya salah satu konflik kita juga gitu. Sudah saya tawarkan pun Keke pun sendiri punya rumah di Sentul kan. Saya sudah menawarkan kita tinggal di Sentul, tapi Kekenya sendiri yang tidak mau karena alasan jauh. Mandiri tentu tak hanya punya rumah sendiri. Cut Keke menuntut Gatan mandiri dalam hal penghasilan. Dari mata orang luar terlihat justru Cut Keke yang menjadi tiang keluarga. Kalau penghasilan sih alhamdulillah saya ada. Enggak. Mungkin namanya orang berusaha ya. Mandiri juga terkait dengan pola pikir. Nah, pola pikir amat dipengaruhi oleh kedewasaan seseorang. Bisa jadi ketidakdewasaan Gatan menjadi beban tersendiri bagi Keke. Saya berusaha karena begini, perbedaan umur saya sama Keke kan jauh. Umur saya 27 tahun, Keke 32 tahun. Perbedaan yang Keke mesti kawin di situlah. Dan saya berusaha, namanya orang berusaha belum rezeki, ya kita tidak bisa menduluin rezeki dari Allah. Saya berusaha. Saya pasti nggak mau berumah tangga sendiri. Yang saya harapkan sebenarnya cuma tolong hargai saya sebagai seorang wanita dan istri. Kekerasan dalam rumah tanggakah yang dimaksud Cut Keke? Demi Allah tidak pernah. Saya nggak berani komentar, tapi yang jelas pada saat kita bicara untuk untuk masalah perceraian ini tidak ada kekerasan. Apapun yang terjadi, Cut Keke sudah melayangkan gugatan cerai kepada Gatan. Cut Keke juga sudah pisah rumah dengannya. Sudah tertutupkah jalan bagi Keke untuk kembali pulang andai Gatan mau berubah? Prosesnya bukan mendadak. Sudah cukup lama yang saya pendam, saya tahan, saya mencoba tetap bertahan, tapi mungkin ini udah klimaksnya yang saya sendiri tidak kuat untuk bertahan dan akhirnya saya berani mengambil keputusan yang sangat berat sekali sebenarnya yang harus saya jalanin berat. Kalau dia yang minta itu ya itu jalannya. Seperti apa ya, yang dipaksakan itu tidak ada enaknya. Kalau dia masih cinta saya, masih sayang sama saya, dia tidak bicara seperti itu. Perceraian, entah terjadi di kalangan artis atau masyarakat biasa, selalu menghadirkan dampak sosial bagi orang yang bersangkutan. Bagi Ustadz Muda Arifin Ilham, perceraian haruslah benar-benar menjadi jalan terakhir. Satu hal yang dibolehkan karena darurat, tapi tidak disukai oleh Allah. Jangankan itu, kita pun sudah nggak nyaman dengarnya kan. Kalau terjadi perceraian, sudah nggak nyaman. Ada hukum sosial, ada etika sosial yang sudah nggak nyaman didengar. Oh dia janda, oh dia duda. Padahal sah-sah saja dalam kondisi darurat, karena tidak mungkin lagi bisa dibersamakan minyak dengan air. Kalau dipaksakan ya bisa, minyak air diaduk terus, artinya ribut terus. Nah disitulah solusinya, dibuka jalan nikah, jalan perceraian. Laki-laki yang baik adalah laki-laki yang mampu memimpin dirinya untuk membahagiakan istrinya. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki yang paling aku suka adalah laki-laki yang paling pandai menyenangkan istrinya. Harusnya ini terus-menerus disuarakan. Dan wanita yang terbaik adalah Afifah Ghalimah, wanita yang sangat pandai merawat diri untuk membahagiakan suaminya.
merawat diri membahagiakan suaminya. Ini terbulak. Merawat diri membahagiakan yang lain. Sebuah tips berharga dari Ustadz Arifin Ilham. Bahagiakanlah suamimu atau istrimu. Nah pemirsa, semoga Anda tipe pasangan yang gemar membahagiakan pasangan Anda.